Jadi Mas Raden mohon izin Bu untuk pada pagi hari ini saya akan tanya-tanya mewawancara Ibu berkaitan dengan pembuatan LK1.2 untuk tugas studi saya. Berkaitan dengan ini sebagai pengantar, saya sudah membuat identifikasi masalah di sekolah kita berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian saya diminta untuk mencari literatur berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya pilih. Nah, langsung bisa dimulai ya Bu. Untuk yang pertama berkaitan dengan masalah literasi di sekolah kita, itu minat baca siswa kita kurang. Nah, kalau menurut panjenengan selaku kepala sekolah, kira-kira apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Ini memang kita harus meninjau dari berbagai macam sisi ya Pak ya. Yang pertama memang kita lihat dari ketersediaan atau sarana di perpustakaan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa buku-buku di perpustakaan itu kalau saya cermati memang untuk buku-bukunya itu memang dianggap lawas atau jadul, mungkin anak-anak seleranya kurang gitu. Anak-anak lebih seneng tidak membaca buku di perpus jadinya gitu. Bukunya seperti itu. Yang kedua, selain itu buku di perpus istilahnya kurang lah, berarti kita perlu nanti untuk tindak lanjutnya nanti kita perlu menambah, harusnya seperti ini. Yang kedua, mungkin pada saat anak itu di perpustakaan, seandainya ada pembelajaran itu guru cenderung tidak membersamai mereka disuruh masuk saja, terus silakan masuk perpus baca. Anak-anak cenderung nggak akan melakukan bacaan apapun kalau tidak istilahnya dibersamai oleh bapak ibu guru. Yang kedua, memang perpustakaan kita memang cenderung mungkin kurang menarik. Nah, ini mungkin strategi mengelola perpus, bagaimana agar perpustakaan kita itu anak dibuat nyaman, kerasan, dan istilahnya mereka itu jadi senang baca di perpustakaan. Betah di perpustakaan. Itu mungkin seperti itu. Terus ini kurang maksimalnya program-program literasi pagi hari, Gus. Di tempat kita memang sudah ada program literasi pagi hari, tetapi memang belum maksimal perjalanannya. Anak-anak cenderung bukunya kadang-kadang lupa dikembalikan ke tempatnya, sehingga malah kebawa pulang, tidak dibawa lagi ke sekolahan. Padahal di pojok baca itu harusnya setelah selesai mereka harus mengembalikan, tapi ternyata tidak. Itu pada saat kalau kita literasi yang pagi hari. Itu ya Bu. Yang kedua berkaitan dengan siswa inklusi. Berkaitan dengan siswa inklusi, ini identifikasi masalah yang saya tampilkan adalah guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi Bu. Jadi maksudnya dengan kategori tinggi ini siswa dengan kategori yang rendah dan bawah itu merasa susah untuk mengikuti proses pembelajaran, khususnya siswa ABK ini. Nah, kemudian kalau menurut panjenengan hal lain penyebabnya apa ya Bu? Iya, yang pertama memang Bumus di tempat kita termasuk sekolah inklusi, salah satu sekolah inklusi itu menurut saya memang sama seperti analisis Bumus. Yang pertama, guru di kelas itu masih mengajar menurut Bumus tadi sesuai dengan kategori tinggi, artinya anak itu masih dikasih pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya anak standar normal gitu ya. Nah, ini anak istimewa yang memang harus diberi perbedaan-perbedaan penanganannya. Ini seperti itu, berarti guru masih menggunakan itu betul. Yang kedua, mungkin guru belum memahami mana anak yang butuh khusus dan tidak, karena ini berkaitan dengan mungkin ada beberapa guru yang belum melakukan tes diagnostik awal non kognitif misalnya, atau kognitifnya belum dilakukan, sehingga bapak ibu guru ini belum memetakan. Padahal sebenarnya di sekolah kita itu ada anak-anak yang memang agak keberatan gitu ini Bu. Itu mungkin berarti langkah yang pertama yang dilakukan oleh guru harusnya ya tes diagnostis itu kita maksimalkan. Setiap di awal pembelajaran harus ada itu. Kemudian untuk yang berikutnya Bu, identifikasi masalah saya sarana dan prasarana termasuk sumber
sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya. Untuk siswa ABK itu dalam pendidikan inklusi kurang memadai ya Bu. Betul, betul. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Oke, ini di tempat kita ya, di tempat kita bercerita di tempat kita dulu. Di tempat kita itu dalam tahun 2023 itu ada 10 ABK, anak berkebutuhan khusus. Tetapi tidak ada guru yang punya kompetensi khusus atau yang namanya GPK, guru pembelajaran khusus itu kita tidak punya. Kita hanya mengkaryakan guru-guru yang keren yang mau. Nah, ini sebenarnya memang condongnya kemampuan gurunya memang belum. Nah, ini kenapa belum? Karena dari Dinas Pendidikan sendiri waktu itu hanya memberikan instruksi bahwa sekolah kita melakukan inklusi, walaupun saat itu kami sudah berdiskusi, kita belum punya ABK. Mereka bilang mencoba kepada guru yang dua kesabaran ekstra, itu saja. Itu artinya memang kemampuannya kurang. Terus penganggaran kita di tempat kita memang kita sudah punya gedung, sudah punya tetapi untuk penganggaran, karena nyuwun sewu penganggaran khusus untuk inklusi ini tinggi, sehingga di pos itu mungkin tidak bisa tercover semuanya. Terus ini ya yang jelas selain itu guru, terus mungkin tidak semua guru itu jadi perhatian semua itu tidak. Ada beberapa guru yang mungkin cuek-cuek saja, itu anak ABK apa tidak disamakan saja seperti itu. Itu kira-kira terus solusinya gimana ya Bu? Harusnya Bu Mus, memang yang pertama memang ini kemampuan atau harusnya dinas itu menempatkan seorang GPK atas usul kita, karena kita itu punya inklusi. Ada satu mungkin GPK khusus yang memang betul-betul punya latar belakang GPK, punya latar belakang kemampuan untuk mengurusi anak-anak istimewa. Iya. Yang kedua memang harus ada penganggaran. Ini memang penganggarannya khusus untuk inklusi harus kita anggarkan, nanti lebih mungkin ada kelebihan, tidak include di dalam semuanya seperti itu. Oke Bu. Kemudian untuk identifikasi masalah yang berikutnya masih berkaitan dengan siswa inklusi, kurangnya pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa ABK ini memang guru-guru itu belum paham, jadi nek siswa seperti itu ngajarnya harus bagaimana. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Iya, yang pertama penyebabnya jelas latar belakangnya bukan guru khusus Bu. Ini yang saya tempatkan untuk pegang anak-anak inklusi ini justru guru, yang satu itu guru IPS, yang satu guru bahasa Inggris. Tetapi menurut saya karena punya kesabaran khusus, kesabaran yang lebih, saya kesanakan. Nah, tetapi kekurangan ini sebenarnya bisa kita atasi. Kalaupun tidak ada GPK yang dikirim ke sekolahan kita mungkin pemerintah mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan, atau kita dorong sebagai kepala sekolah, saya mendorong kepada guru-guru yang khusus menangani inklusi ini untuk mencari pelatihan-pelatihan khusus yang untuk itu meningkatkan kemampuan. Memang betul Bu Mus, mereka atau beliau-beliau yang menangani inklusi itu pokoknya modalnya mau sabar. Iya. Sebenarnya mereka belum tahu persis anak seperti ini harus ditangani seperti apa, itu mereka meraba-raba, belum pasti. Tapi alhamdulillah dengan rabaan-rabaan sedikit demi sedikit, anak-anak inklusi ada perubahan sedikit, walaupun cuma sedikit gitu. Itu kenangannya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Bu, untuk membangun komunikasi orang tua dengan siswa itu kurang terjalin dengan baik ya Bu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Iya, betul Bu. Nah, ini sebenarnya apa yang permasalahan yang terjadi dengan anak ini memang kuncinya ada di komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, yang terjadi di sekolah kita itu kalau kita misalnya memanggil orang tua ke sekolah untuk melakukan komunikasi, membahas tentang perkembangan anaknya, itu kadang-kadang orang tua itu tidak datang. Nah, ini banyak sekali faktornya. Mungkin yang pertama, anak pada saat dikasih surat undangan tidak diberikan ke orang tuanya, atau orang tua tidak tahu kalau diundang. Yang kedua, mungkin orang tua terlalu sibuk
dengan pekerjaannya sehingga cuek saja atau lebih mementingkan pekerjaannya daripada anaknya ke sekolah. Itu permasalahannya. Atau mungkin ini pemahaman orang tua jadi malu Bumus kalau biasanya kalau dipanggil ke sekolah itu terus tetangganya tahu, orang tua malunya begini, dia dipanggil ke sekolahan mesti anakku ono masalah, padahal kan belum tentu. Iya. Kita kadang-kadang memanggil orang tua ke sekolah itu ada komunikasi, bagaimana cara kita istilahnya membimbing, menuntun anak ini pada tujuannya, harus ada komunikasi. Nah, ini memang langkah yang terbaik adalah intensifkan komunikasi dengan cara ya jangan sungkan-sungkan. Kalau memang kita panggil tidak bisa, kita lakukan kebalikannya Bumus. Kita pihak sekolah yang mendatangi ke rumah. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi sambil seperti kemarin juga ya Bu, informasi untuk dibuat WA. Nah, WA grup wali murid khusus. Artinya di dalam kelas itu selain ada grup antara wali kelas dengan anak-anak, juga ada grup antara wali kelas dengan wali murid, sehingga apa yang berkaitan dengan anak bisa diinformasikan secara umum dulu kepada wali murid di WA group. Baru kalau ada sesuatu yang istilahnya krusial harus individu, ya kita panggil. Pemanggilan tidak didatangi dengan terpaksa, kita yang istilahnya jemput bola, datangi. Alhamdulillah solusinya banyak sekali. Ini mungkin berkaitan dengan yang berikutnya, dengan pemanfaatan teknologi Bu. Pemanfaatan teknologi di sini guru itu kurang menguasai iptek ya Bu, sehingga dalam pemanfaatan teknologi di pembelajaran itu kurang. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Penyebabnya yang pertama, kalau Sarpras menurut saya sekarang sudah zamannya semua guru koyo ini nerak duwe laptop ya lucu gitu, karena itu memang peralatan seorang guru. Yang kedua berarti kan yang pertama Sarpras sebenarnya sudah terpenuhi. Yang kedua itu memang ada beberapa guru Bumus di tempat kita itu memang yang IT-nya ada yang gaptek banget, karena memang sepuh gitu kan. Tetapi ada yang istilahnya gradul-gradul. Nah, gradul-gradul ini sebenarnya akan semakin lincah kalau di hati Bapak Ibu guru itu mau berusaha, mau belajar. Nah, ini semangat belajarnya yang agak kendor. Nah, ini sebenarnya terletak pada di tangan kepala sekolah untuk memotivasi, Bapak Ibu gurunya untuk selalu belajar. Jangan sungkan-sungkan belajar, yuk belajar. Kalau kita belajar nanti bisa. Nah, karena IT-nya agak gaptek, terus kadang motivasinya kurang, terus mereka nggak mau buka-buka apapun, sehingga model pembelajaran yang asik dan apa itu kan ada sekarang rata-rata ada di misalnya di PMM. Nah, ini Bumus, ini kuncinya di tempat kita itu PMM kadang-kadang hanya login, buka-buka itu, tapi nggak mau berselancar yang lain. Gitu. Padahal di sana kuncinya. Gitu. Nah itu dengan masalah itu kira-kira jangan sebagai kepala sekolah terus solusinya mau seperti apa dengan guru-guru yang seperti ini? Yang jelas, solusi yang pertama saya sebagai kepala sekolah harus tak motivasi. Motivasi ini baik secara klasikal atau kelompok maupun secara individu. Yang kedua, saya mengoptimalkan adanya komunitas belajar di sekolah kita. Maka guru yang sudah menguasai iptek, guru yang misalnya sudah kategori menengah ke atas, itu mengimbaskan ilmunya ke teman-teman. Nah ini, biar teman-teman tuh, yuk kita saling belajar. Kuncinya di sana, memaksimalkan komunitas belajar di sekolah. Yang selama ini mungkin di sekolah kita belum maksimal, sudah dilakukan tapi belum maksimal. Nah ini kita mencoba untuk itu. Oke, kemudian kaitannya dengan yang berikutnya adalah motivasi Bu. Di sini kalau merujuk dari raport pendidikan di SMP Negeri 3 Patian itu memang literasi dan numerasi itu kan masih rendah juga, apalagi numerasinya ya Bu. Nah ini berkaitan dengan rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Ya penyebabnya yang pertama memang
memang kita tidak menyalahkan siswa ya Bu ya. Kita tidak boleh menyalahkan, yang justru kita koreksi diri kita sendiri sebagai guru. Yang pertama, sudahkah guru itu melakukan pembelajaran yang bervariasi? Nah, itu kuncinya. Pembelajaran bervariasi. Sudahkah seorang guru menggunakan media-media yang menarik untuk anak? Nah, ini menarik. Nah, kalau itu sudah semua dilakukan, berarti tinggal kita memberikan motivasi-motivasi baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsiknya misalnya kalau kita setiap saat mau mengajar anak itu jangan sungkan-sungkan, anak diberi motivasi di awal pembelajaran, dibombong gitu kan. Terus kita tetap menggunakan media menarik dan sebagainya, itu tetap. Yang kedua, yang motivasi ekstrinsik, kita kerjasama dengan orang tua juga untuk istilahnya memberikan perhatian khusus ke anaknya gitu. Itu mungkin seperti itu Bu. Kemudian untuk yang berikutnya Bu, berkaitan dengan disiplin positif. Nah, di sini masalah yang saya identifikasi kurangnya konsistenan siswa dalam menjalankan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sudah dibuat, tapi kadang kan anak-anak itu masih sering melanggarnya Bu. Nah, kira-kira kurangnya kekonsistenan ini disebabkan oleh apa lagi ya Bu? Iya, menurut saya harusnya ya Bu ya. Ini kalau ada sebuah kesepakatan kelas atau namanya jangan kesepakatan, kalau sekarang dia keyakinan kelas dibuat kan dari dua pihak. Dua pihak melihat adanya beberapa pengalaman sebelumnya dibuat. Kemudian di sana kan ada bukan memberikan sanksi, tetapi ada rasa tidak enak kalau tidak melakukan. Nah, ini sebenarnya kita benahi dari awal pembuatannya dulu. Awal pembuatannya. Berarti memang betul-betul untuk membuat keyakinan kelas itu kita mengadopsi dua belah pihak dan semua anak memang harus ikut. Jangan cuma anak-anak yang berani ngomong saja, yang diam. Nah, kadang-kadang kan gitu. Nah, kuncinya di keyakinan kelas dibuat dengan cara memang di kedua belah pihak itu harus betul-betul memang butuh gitu ya. Yang kedua, disiplin positif ini selain itu juga pemberian contoh. Keteladanan. Kita sebagai warga sekolah, terutama kita sebagai guru yang orang dewasa itu memberikan keteladanan contoh. Nah, kalau contoh ini sudah kita lakukan, insya Allah anak-anak bisa. Nanti sedikit demi sedikit konsisten, sambil jangan lupa Bapak Ibu guru jangan sungkan-sungkan mengingatkan, memberikan contoh, mengingatkan, itu kuncinya. Gitu. Mengingatkan. Kita tidak perlu memberikan sanksi sekarang nggak usung ya Bu. Ya, tapi mengingatkan. Kita punya kesepakatan, yuk kemarin seperti apa kesepakatan kita, itu keyakinan kelas kita. Berarti kamu kalau tidak melaksanakan ini, berarti kamu orangnya seperti apa? Itu anak dibuka seperti itu. Untuk identifikasi masalah penggunaan media atau sarana prasarana yang belum maksimal kaitannya dengan pembelajaran di kelas, itu kan kadang kita menggunakan media yang kurang maksimal ya Bu, guru-guru. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Medianya ya itu mungkin ada guru-guru yang menggunakan media tapi belum maksimal. Nah, medianya mungkin belum sesuai dengan itu atau medianya kurang variatif saja menurut saya. Kalau medianya itu variasi, tidak itu saja. Kadang-kadang anak kan kemarin pakai media ini, sekarang ini lagi gitu kan. Mungkin kita hari ini pakai kertas yang dibuat apa, besok pakai video, besok pakai apa lagi. Anak jadi senang, nanti jenengan akan ditunggu di dalam kelas. Ini pasti asik nih. Nanti matematika akan menggunakan video, nanti matematika akan menggunakan ini, asik. Nah, ini media berarti kuncinya ada di media yang bervariasi. Guru selayaknya selalu berusaha untuk membuat media yang sesuai dengan topik yang dibicarakan dan itu dibuat bervariasi. Oke Bu, saya kira cukup dari wawancara kita. Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bu, selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Restin. Ya, di sini Bu Restin alhamdulillah selaku partner dari pengajar matematika
di SMP Negeri 3 Katian. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan identifikasi masalah dalam kaitannya dengan SMP Negeri 3 Katian, Bu. Untuk yang pertama, di sini identifikasi masalah dari saya adalah berkaitan dengan numerasi. Nah, numerasi di sekolah kita itu kan masih rendah ya, Bu. Nah, ini di sini yang saya identifikasi, siswa tidak mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, itu kalau menurut Bu Restin selaku guru matematika itu penyebabnya karena apa ya, Bu? Kalau menurut saya karena siswa cenderung kurang teliti dan malas membaca. Oh, nggih. Nah, dengan adanya siswa kurang teliti dan malas membaca ini, kira-kira solusinya gimana ya, Bu? Jadi solusinya sebaiknya ya siswa lebih diberi latihan soal, didampingi. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan siswa inklusi, Bu. Untuk yang pertama, identifikasi dari masalah saya adalah guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi ya, Bu. Jadi siswa yang rendah dan tingkat bawah itu susah untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, hal ini kalau menurut Bu Resti penyebabnya apa ya, Bu? Nah, barangkali karena siswanya memiliki keragaman, jadi tingkat kebutuhan khususnya berbeda. Oh, Gitu. Jadi nggih. kalau disamaratakan itu mungkin besar. Nggih. Jadi apa memang siswanya ya, Bu, Ya. beda dari siswanya. Nggih. Mungkin karena guru cenderung mengajar tinggi dengan kategori tinggi ini, ada lagi penyebab yang lain, Bu? Nggih, ya. Nah, mungkin karena memang anaknya ingin sekolah, orang tuanya juga berminat untuk menyekolahkan anaknya. Nggih. Terus pokoknya yang penting sekolah, walaupun menurut kita mungkin belum bisa mengikuti seperti teman yang lain. Yang lain. Oh, nggih. Jadi minat dari orang tua dan siswa itu sangat tinggi ya, Bu. Nggih. Oke, kemudian berikutnya, Bu, untuk masalah yang saya identifikasi adalah kurangnya pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa ABK. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Apa ya? Mungkin karena basicnya guru itu kan bukan untuk itu ya, mungkin untuk pengajar ABK, siswa inklusi ya, Bu. Jadi memang dari latar belakang pendidikannya ya, Ya. Bu. Nggih, nggih. jadi mungkin kurang begitu Pahami, paham. nggih, nggih. Oke, Bu. Untuk yang berikutnya, Bu. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran matematika, Bu. Guru kaitannya dengan pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini masalah yang saya identifikasi adalah guru menggunakan cara mengajar klasik atau ceramah sehingga cenderung monoton ya, Bu. Nah, gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Penyebabnya kalau menurut saya kemampuan IT guru yang kurang, Nggih. ya, atau barangkali malah tidak paham sama sekali. Itu saja itu. Nggih, oke. Karena kurangnya IT itu jadi mungkin ya nanti solusinya menurut panjenengan gimana, Bu? Selain itu ya, mungkin selain meningkatkan kemampuan itu barangkali ada semacam MGMP sekolah yang bisa saling membantu. Oh, iya, juga nanti bisa bersama-sama ya, Bu, kita. Oke. Metodenya juga bisa untuk pendekatan atau metode pembelajarannya bisa. Oke, Bu, yang berikutnya tentang materi HOTS ya, Bu. Nah, ini identifikasi saya. Guru melaksanakan pembelajaran dan memberikan evaluasi pembelajaran yang tidak berbasis literasi dan numerasi serta konsep pembelajaran soal yang tipenya HOTS. Nah, dia tidak hanya soalnya tapi pembelajarannya pun kadang tidak HOTS ya, Bu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Ya, menurut saya itu melihat kemampuan siswa. Oh, okay. Kemampuan sebagian siswa yang masih kurang.
di penghitungan dasar pun siswa masih belum begitu paham. Nggih, sehingga untuk ke HOTS-nya itu Ya, ya. sangat kesulitan. Kira-kira dengan adanya kesulitan siswa di perhitungan dasar itu kira-kira dengan sebagai guru matematika mungkin ada solusinya Bu, pengen seperti apa gitu, pengen dibuat bagaimana agar perhitungan dasar siswa itu lebih meningkat, lebih baik seperti itu. Mungkin solusinya bisa tambahan. Misalnya semacam kalau dulu itu mencongak ya. Zaman dahulu kan biasanya guru itu kalau pagi atau sebelum pulang itu ada mencongak itu ditambah. Jadi berhitung tepat biar anak-anak lebih terlatih paham, gitu ya nggih. Bu. Oke, untuk yang berikutnya Bu, berkaitan dengan HOTS juga, kemampuan pemecahan masalah pada soal HOTS ini masih rendah ya Bu. Nah itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Penyebabnya ya hampir sama dengan yang tadi, karena kemampuan siswa masih Rendah ya, dasarnya ya Bu. kemampuan numerasi dasarnya masih rendah. Dan mungkin juga karena siswa itu tidak mau bertanya. Oke. Kira-kira karena tidak mau bertanya juga, kira-kira untuk pembelajaran matematika solusinya mau seperti apa Bu? Nek siswa kok tidak mau bertanya saat mengalami kesusahan itu Bu, kira-kira gimana Bu? Solusinya guru memancing siswa agar membuat pertanyaan agar siswa tidak takut. Misalnya apa ya, pokoknya yang gampang-gampang dulu lah. Jadi bertingkat ya Bu? Ya. Oke. Ya, kemudian untuk yang berikutnya Bu, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini masalah yang saya identifikasi, guru kurang menguasai iptek ya Bu. Jadi guru memang kurang menguasai iptek. Nah, kira-kira penyebabnya apa Bu? Kok guru kurang menguasai iptek ini ya Bu, kalau menurut panjenengan? Ya mungkin karena sudah usur ya, jadi malas. Karena kan orang dengan jadinya ya. Iya. Jadi cenderung karena malas mungkin. Oke Bu, untuk yang berikutnya, rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Nah ini jelas ya Bu, matematika itu motivasi belajarnya siswa sangat rendah. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Ya mungkin dari rumah memang kurang termotivasi untuk belajar, dan sepertinya matematika itu di mata anak-anak itu dianggap pelajaran yang sulit. Jadi belum sudah mendoktrin dirinya itu aku mesti raiso. Iya. Kadang seperti itu. Dan sebagian besar siswa mungkin karena kurang motivasi itu, karena orang tuanya tinggal di luar kota. Sementara sehari-hari dia tinggal dengan nenek. Kira-kira dengan adanya doktrin diri bahwa matematika itu susah, kira-kira solusinya gimana Bu? Satu caranya mungkin dengan membuat pelajaran matematika lebih menyenangkan, dari tidak monoton ya Bu. Nah itu mungkin ya itu tadi, dengan meningkatkan kemampuan guru dalam IT mungkin. Jadi siswa diberikan tayangan sesuatu yang menarik atau belajar apa ya dari video yang sudah ada alat peraga juga, membutuhkan alat peraga yang menarik. Oke ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mustaqim. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Mustaqim, merupakan ketua MGMP Matematika Kabupaten Kendal
periode 2018 sampai 2022. Alhamdulillah sudah membersamai kami, sudah sering membimbing kami untuk kegiatan di MGMP. Pak Mustaqim, berkaitan dengan tugas PPG saya di LPTK UNES, saya akan mewawancarai panjenengan berkaitan dengan identifikasi masalah yang sudah saya buat kaitannya dengan pendidikan PPG ini. Mohon waktunya nggih Pak Mustaqim. Oke. Nggih, baik, langsung untuk menyingkat waktu Pak Mustaqim, untuk yang pertama, identifikasi masalah yang sudah saya pilih adalah kaitannya dengan numerasi. Siswa tidak mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, ini kalau menurut Pak Mustaqim mungkin yang sudah berkiprah banyak malah melintang di dunia pendidikan matematika, kira-kira ngopo nggih penyebabnya siswa kok tidak mampu menyelesaikan masalah numerasi ini dengan baik. Mungkin bisa dikaitkan dengan rapot pendidikan di SMP saya itu juga jelek Pak. Nah, kira-kira penyebabnya apa nggih? Monggo. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Ibu Muslimatun yang sudah mendapat panggilan PPG dari kementerian, di mana teman-teman masih antrian banyak. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Muslimatun, menurut pengalaman saya itu kenapa anak gagal dalam hal numerasi, itu pertama karena anak belum menguasai dasar dari matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Makanya saya pesan pada guru-guru terutama di SMP lah yang mengajar kelas 7 itu diperkuat dulu dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan, karena itu merupakan dasar. Ketika anak-anak gagal dalam hal ini, dasar dari matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pada pembelajaran matematika berikutnya karena kegagalan dia itu tidak tertarik pada matematika. Itu menurut saya seperti itu. Untuk mengatasi hambatan itu kira-kira dengan cara seperti apa ya Pak? Oke. Pengalaman saya kemarin itu pada kelas 7 itu kita identifikasi dulu. Jadi kita adakan tes kemampuan awal anak dulu. Dari situ kita akan bisa memetakan anak-anak yang kelompok mahir, itu yang nilainya sangat bagus, kemudian cakap, kemudian yang kedua itu dasar, yang ketiga, yang keempat intervensi. Nah, anak yang perlu kita bantu ini yang pada kelompok dasar dan intervensi ini. Nah, untuk metodenya kan macam-macam. Kita bisa menggunakan berbagai metode. Misalnya untuk penjumlahan pengurangan itu bisa menggunakan yang menarik lah bagi anak. Itu misalnya kita minta anak-anak membawa permen untuk penjumlahan dan pengurangan, itu kan bisa. Nanti setelah pembelajaran selesai permennya bisa dimakan untuk menghilangkan kejenuhan. Itu usul saya seperti itu. Ya, jadi kalau real lebih mengenal ya, Pak. Iya. Ini untuk kelas 7, tapi saya pesan kelas 7 itu diperkuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk metodenya bisa dicari macam-macam di YouTube, banyak. Oke. Cukup ini Pak. Oke, yang berikutnya Pak Mustaqim. Nah, ini identifikasi masalah yang saya pilih adalah kaitannya dengan penggunaan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, ini identifikasi masalahnya, guru menggunakan cara mengajar yang masih klasik, belajar ceramah, sehingga cenderung monoton. Nah, menurut panjenengan penyebabnya apa ya Pak? Mungkin setelah penyebabnya lah kira-kira solusinya bagaimana? Menurut panjenengan. Memang ini kita guru matematika terutama itu harus mengubah mindset lah kita. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti guru matematika khususnya ini saya mengajak guru matematika untuk berubah. Sebenarnya
kementerian itu sudah memfasilitasi, yaitu belajar lewat PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Iya. Banyak di situ teman-teman yang bisa belajar dari teman yang lain mengenai pembelajaran yang menarik. Saya ibaratkan, kalau saya menurut saya ya, dulu di SD itu saya nggak suka matematika, tapi di SMP saya suka matematika itu karena apa? Penyajian guru itu menarik. Jadi saya mengibaratkan guru itu seperti koki masakan. Kalau dengan bahan yang sederhana seorang koki bisa memasak yang menarik, akhirnya kan bisa menarik juga. Makanya guru ketika ada materi bagaimana bisa meramu sehingga menarik pada anak. Jadi suka dulu nggih Pak, Iya. dirangsang untuk suka dulu. Nggih. Ya pesan saya terakhir itu, mari guru-guru matematika berubah, Nggih. belajarlah lewat PMM. Teman-teman di luar Jawa itu malah banyak yang sudah berbagi di PMM itu, teman-teman di luar Jawa. Nggih. Berarti itu sudah termasuk solusinya ya Pak. Solusinya itu sebenarnya sudah ada, cuman Sudah ada, tinggal gurunya mau berubah apa enggak. Nggih. Saya aja yo PMM baru dapat sertifikat 14 Pak, padahal sudah Alhamdulillah 14. sudah banyak, sudah 30 itu nggih, udah berapa saya habis itu sudah berhenti dulu. Nggih. Oke Pak Mustaqim, untuk yang berikutnya kaitannya dengan materi HOTS. Nah, di sini identifikasi masalah yang saya pilih adalah guru melaksanakan pembelajaran dan memberikan evaluasi pembelajaran tidak berbasis literasi numerasi serta konsep pembelajaran tipe HOTS. Nah, kira-kira menurut panjenengan penyebabnya apa ya Pak, dan solusinya seperti apa? Gitu. Kenapa guru tidak mau memberikan soal-soal tipe HOT? Itu pertama karena guru memandang muridnya itu sudah punya ini, paling-paling kalau saya beri seperti ini nanti tidak bisa. Iya. Nah makanya seperti tadi, mindset guru kita ubah dulu ya. Biarlah anak-anak kita coba soal tipe HOT itu kan tidak harus sesulit seperti soal olimpiade gitu. Kita coba soal-soal yang HOT itu soalnya sederhana, tapi supaya anak bisa dan tertarik, kita kaitkan dengan dunia nyata. Semisal gini, anak bisa melihat menu makanan ya, menu makanan yang ada di rumah makan itu kan bisa kita olah menjadi soal HOT dan anak-anak bisa terbantu untuk numerasi dan literasinya itu. Gayung bersambut ya Pak ya. Dan untuk soal-soal itu di PMM sepertinya sudah ada juga teman-teman yang berbagi. Silakan juga nanti teman-teman berubah, belajarlah ke PMM lagi. Oke. Terima kasih Pak. Semoga nanti saya juga akan berubah lebih baik, semoga. Untuk yang berikutnya Pak Mustaqim, kaitannya dengan masih materi HOT. Kemampuan pemecahan masalah pada soal HOTS itu juga masih rendah Pak, kemampuan siswa. Nah itu kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang siswa, nah itu penyebabnya apa nih Pak? Menurut saya, kenapa anak-anak gagal di soal HOT? Itu pertama anak-anak gagal di matematika dasarnya itu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu. Jadi saya sarankan supaya anak-anak bisa ke soal HOT, diperkuat dulu di materi dasar perkalian, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Ketika anak-anak sudah kuat di materi dasar itu, insya Allah nanti anak-anak untuk diberi materi yang HOT bisa. Ada lagi Pak Mustaqim? Mungkin itu. Oke, untuk yang berikutnya, nah ini kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah ini identifikasi masalah yang saya pilih adalah guru kurang menguasai iptek. Nah itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kira-kira ya Pak? Kalau menurut saya suudzon pada guru. Guru sebenarnya sudah menguasai iptek, tapi kadang-kadang enggan menggunakan. Kemungkinan penyebabnya
sarana dan prasarana di sekolah memang belum mendukung lah. Belum ada ya. Misalnya guru butuh LCD di sekolah belum ada. Sama itu Pak tempat saya. Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi iptek secara sederhana ya. Teknologi secara sederhana kan anak-anak sudah punya HP sebenarnya. Nah, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dengan memanfaatkan ini HP itu tanpa kita membutuhkan LCD. Tapi kelemahannya memang kalau anak-anak membawa HP memang ada kelemahan. Kadang-kadang anak, wah Pak saya tidak punya kuota. Kadang itu sambil pelajaran itu untuk mapel yang lain juga. Pengalaman saya menggunakan HP kalau ada kesepakatan dengan anak, jadi disepakati dulu. HP bisa digunakan saat pembelajaran, setelah pembelajaran dikumpulkan itu bisa. Oke, terima kasih Pak, itu sudah termasuk solusinya. Yang terakhir Pak Mustaqim kaitannya dengan motivasi. Ini identifikasi masalah yang saya pilih adalah rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Nah ini memang seperti itu Pak di tempat saya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Belajar dari pengalaman saya dulu sekolah dan 20 tahun saya mengajar matematika itu seperti tadi, saya di SD tidak suka matematika. Alhamdulillah di SMP saya suka matematika, di SMA juga. Kemudian yang memotivasi saya malah saya kuliah ambil pendidikan matematika itu karena saya tertarik dengan cara guru mengolah pembelajarannya itu. Jadi saya ibaratkan guru itu seperti koki masakan gitu. Ketika dia berhasil meramu bahan yang akan diolah sehingga menarik, itu akan laku. Demikian juga dengan guru. Ada materi pembelajaran, kalau dia bisa mengolahnya menjadi menarik, itu insya Allah akan menarik siswa untuk belajar. Nah, pesan saya sekali lagi kembali ke ini, guru diperkuat dulu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini dulu. Ketika anak-anak gagal menguasai materi ini, untuk materi berikutnya dia sudah tidak tertarik lagi, malah menganggap wah matematika kok sulit gitu. Saya pesan ketika guru di kelas 7 itu coba adakan tes awal untuk memetakan kemampuan anak dalam ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, untuk anak-anak yang memang kekurangan butuh ekstra, memang guru ya itu harus meluangkan waktu untuk ya kita lesi lah solusi saya dilesi setelah pulang pelajaran sehingga bisa menutup kekurangan dia. Kalau dia ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sudah menguasai, insya Allah dia untuk melanjutkan matematika yang berikutnya akan lebih mudah dan tertarik. Tertarik ya Pak. Jadi kalau sudah tertarik itu sudah gampang mengarahkannya ya Pak. Oke. Ya, saya tertarik sekali dengan ini bahwa untuk salah satu yang saya garis bawahi bahwa untuk menambah motivasi siswa itu harus guru sebagai role modelnya itu. Jadi bagaimana agar kita itu disukai murid dulu dengan cara pembelajaran kita ya Pak. Pak Mustaqim, saya kira itu cukup. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat apa yang Pak Mustaqim sampaikan dan lakukan ini bisa saya lakukan juga agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.